Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Rohayati Arista, Indah Sukmawati Khairunisa, dan Fasyani Sukantri akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Neneng Nurjanah dengan materi paragraf. Topik yang pertama yaitu pengertian dan ciri-ciri paragraf. Asal-usul paragraf. Kata paragraf dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang diadopsi dari bahasa Inggris, yakni paragraph. Secara epistemologis, paragraf berasal dari bahasa Yunani, yakni para yang artinya sebelum dan graphein yang memiliki arti menggores atau menulis. Selain bahasa Inggris, paragraf dalam bahasa Indonesia juga merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yakni alinea. Alinea berasal dari bahasa Latin, a linea, yang memiliki arti memulai dari garis baru. Pengertian paragraf. Menurut KBBI, paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan. Biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Paragraf juga bisa disebut dengan alinea. Menurut Ramlan, paragraf adalah bagian dari karangan atau tuturan yang terdiri dari sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan gagasan utama sebagai pengendalinya. Sedangkan menurut Arifin dan Tasai, tahun 2009, paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat-kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri paragraf. Menurut HS, tahun 2008, paragraf memiliki ciri-ciri yaitu 1. Kalimat pertama bertakluk ke dalam 5 ketukan spasi untuk jenis karangan biasa. Yang kedua, paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Yang ketiga, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik. Sedangkan menurut Dalman, paragraf memiliki ciri-ciri yaitu sebagai berikut. Pertama, mengandung ide pokok yang relevan dengan ide pokok keseluruhan karangan. Yang kedua, memiliki satu buah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Yang ketiga, memiliki satu kesatuan yang utuh. Yang keempat, memiliki kepaduan bentuk dan kepaduan makna. 5. Tersusun secara logis dan sistematis. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. Menurut Wiyanto tahun 2004, ada 4 dasar untuk membuat penggolongan paragraf, yaitu berdasarkan letak kalimat utama, sifat, pengembangan, dan fungsi. Namun, jenis paragraf yang diteliti oleh peneliti yaitu berdasarkan letak kalimat utamanya. Wiyanto mengungkapkan bahwa berdasarkan letak utama, paragraf dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada awal paragraf. Namun, kalimat utamanya tidak harus pada kalimat pertama. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di bagian akhir paragraf. Biasanya kalimat utama paragraf induktif menggunakan konjungsi penyimpul antar kalimat, seperti jadi, maka, dengan, demikian, akhirnya, dan karena itu. Yang ketiga ada paragraf deduktif induktif atau paragraf campuran, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan sekaligus di akhir paragraf. Kalimat utama yang berada di akhir paragraf itu merupakan pengulangan atau penegasan kalimat utama pada awal paragraf. Yang keempat, paragraf ineratif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Kalimat-kalimat yang berada di awal paragraf seolah-olah merupakan pengantar untuk menuju pada kalimat utamanya. Dan yang kelima, paragraf tanpa kalimat utama, yaitu paragraf yang tidak ada kalimat utama. Namun, bukan berarti paragraf itu tidak memiliki gagasan utama. Gagasan utamanya tersirat dalam kalimat-kalimat pada paragraf. Selanjutnya ada paragraf yang berdasarkan isinya, yaitu yang pertama,
Paragraf eksposisi. Menurut Suladi tahun 2014, paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi yang bersumber dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Ciri-cirinya bersifat informatif, terdapat fakta yang menguatkan, masalah yang ada dibahas secara objektif. Yang kedua ada paragraf deskripsi. Menurut Suladi tahun 2014, paragraf yang berisi gambaran suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Menurut Kurniasari tahun 2014, ciri-cirinya menggambarkan suatu benda, tempat makhluk hidup. Penggambaran dilakukan dengan panca indera, orang-orang yang membaca ikut merasakan objek yang dimaksud. Lalu paragraf persuasi. Menurut Suladi tahun 2014, paragraf yang berisi ajakan kepada pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Penulis menyertakan bukti dengan data atau fakta pendukung. Ciri-cirinya mengungkapkan ide atau gagasan, bertujuan mempengaruhi pembaca, dan disertai dengan fakta untuk mendukung gagasan. Yang keempat, paragraf argumentasi. Menurut Wijayanti dan kawan-kawan tahun 2014, paragraf yang berisi pembuktian atau pembahasan atas pendapat penulis tentang suatu hal dengan meyakinkan pembaca melalui menyertakan bukti, contoh, atau alasan. Ciri-cirinya, terdapat pernyataan atas suatu pendapat, menyertakan alasan untuk meyakinkan orang lain mengenai pendapat yang disampaikan, mengandung bukti kebenaran berupa data dan fakta pendukung, dan analisis yang dilakukan berdasarkan data dan fakta yang disampaikan. Terakhir, paragraf narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian peristiwa atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Ciri-cirinya perubahan keadaan dari suatu waktu menjadi keadaan lain, mementingkan urutan waktu, ada tokoh yang diceritakan, dan cerita itu memiliki keindahan baik dari isi maupun penyajiannya. Pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan kemampuan merinci secara maksimal gagasan utama ke dalam gagasan bawahan dan pengurutan gagasan bawahan ke dalam urutan yang teratur. Keraf tahun 2007. Metode pengembangan menurut Keraf. Yang pertama, klimaks. Klimaks merupakan gagasan utama yang diperinci dengan gagasan bawahan yang paling rendah, kemudian berangsur-angsur dengan gagasan lain hingga ke gagasan paling tinggi. Yang kedua, antiklimaks. Antiklimaks merupakan gagasan atau tema yang paling tinggi, kemudian perlahan menurun melalui gagasan rendah hingga yang paling tinggi. Yang ketiga, sudut pandang. Sudut pandang merupakan tempat dari mana seseorang pengarang melihat sesuatu. 4. Perbandingan dan pertentangan, di mana pengarang menunjukkan kesamaan atau perbedaan antara dua orang, objek, atau gagasan yang bertolak dari segi tertentu. Yang kelima, analogi. Merupakan perbandingan sistematis dari dua hal yang berbeda dengan memperlihatkan kesamaan segi atau fungsi. Yang keenam, contoh. Contoh merupakan sebuah gagasan yang umum sifatnya atau generalisasi memerlukan ilustrasi yang konkret. Ketujuh, proses. Proses merupakan suatu urutan tindakan untuk menciptakan dan menghasilkan sesuatu atau urutan dari sebuah peristiwa. Kedelapan, sebab akibat. Sebab sebagai gagasan utama, sedangkan akibat sebagai rincian pengembangannya, dan bisa saja sebaliknya. Kesembilan, klasifikasi, di mana proses untuk mengelompokkan barang yang dianggap mempunyai kesamaan. Kesepuluh, umum khusus dan khusus umum, di mana gagasan ditempatkan pada awal paragraf, sedangkan perinciannya di kalimat selanjutnya. Ke-11, definisi luas, di mana usaha pengarang untuk memberikan keterangan atau arti pada sebuah istilah. Nah, itu dia penyampaian materi dari kelompok 6. Semoga kita semua bisa menyerap ilmu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.